Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sediakan diri dan hati kita pagi hari ini untuk bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami sekalian, berkati hati kami, pendengaran pikiran kami, sehingga firman Allah yang sebentar kami dengar itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami pakai di dalam kami melangkah di hari-hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Kami terima firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 42 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Sekali lagi saya bacakan. Mazmur 42 ayat 1 dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita pagi hari ini yaitu kebutuhan akan Allah. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini, kebutuhan akan Allah. Lewat pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 42 secara keseluruhan, kita akan belajar, kita akan memperhatikan, kita akan melihat bersama-sama ada beberapa hal yang perlu menjadi perenungan kita bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nyanyian pengajaran dari Bani Korah, kita akan belajar, kita akan merenungkan, kita akan memperhatikan bagaimana kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan hidup, di tengah-tengah kita menghadapi permasalahan, persoalan di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu Tuhanlah kebutuhan utama bagi jiwa. Ini hal yang pertama. Tuhanlah kebutuhan utama bagi jiwa kita. Di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Ayat yang kedua sampai ayat yang kelima dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku dapat berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya menekankan kepada kita bahwa lewat nyanyian pengajaran Bani Korah ini, kita belajar bersama-sama di dalam menghadapi berbagai persoalan dan masalah hidup kita.
Hal yang pertama yang harus kita sadari, bahwa Tuhan adalah satu-satunya kebutuhan bagi jiwa kita. Banyak orang mengatakan di dalam pembacaan firman Tuhan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Dan sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Bani Korah di dalam nyanyian pengajaran mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan hidup ini, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan perasaan hati, jiwa kita ini, yang perlu kita pahami bersama bahwa hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya kebutuhan kita di dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang menjadi jawaban bagi kebutuhan jiwa kita, bukan hal yang lain. Kita perlu kebutuhan secara lahiriah dalam kita menjalani hidup di hari-hari ini, betul. Tetapi kita juga perlu menyadari ada kebutuhan yang lebih penting, yaitu kebutuhan bagi jiwa kita, kebutuhan bagi roh kita. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang harusnya menjadi kebutuhan satu-satunya bagi jiwa, bagi roh kita. Itu sebabnya kita memperhatikan di dalam pengajaran Bani Korah ini, karena dia menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat memuaskan jiwanya, memuaskan dahaga jiwanya, sehingga dia datang kepada Tuhan. Dikatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku datang melihat Allah? Tentu boleh. Caranya gimana? Kita memperhatikan di dalam ayat yang kelima. Di dalam keadaan jiwanya yang gundah gulana, dia terus berjalan maju di dalam kepadatan manusia. Untuk apa? Untuk pergi ke rumah Allah, mencari Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin secara lahiriah terpenuhi kebutuhan kita di dalam hidup ini. Bahkan mungkin kita memiliki kebutuhan lahiriah yang melimpah di dalam hidup ini. Tetapi ingat bahwa ada satu kebutuhan yang paling penting, paling utama di dalam hidup ini, yaitu Tuhan. Tuhanlah yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita. Tuhanlah yang dapat memuaskan roh kita. Kebutuhan lahiriah yang kita punya itu sementara saja ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi kebutuhan akan Tuhan bukan saja kita perlukan selagi kita hidup di dalam dunia ini, tetapi kita membutuhkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika kita memerlukan dan membutuhkan Tuhan sebagai kebutuhan yang penting di dalam hidup kita, Tuhan yang akan terus membawa kita sampai kepada kekekalan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, yang kita perhatikan dari nyanyian pengajaran Bani Korah, di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-11, yaitu teruslah berharap kepada Tuhan. Hal yang kedua, teruslah berharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-11 saya bacakan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang ke-11. Seperti tikaman maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku,
sepanjang hari. Di mana Allahku? Ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hal yang kedua, di tengah-tengah pergumulan yang pemazmur Bani Korah alami, dia terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini, apapun masalah yang sedang kita hadapi hari ini, mari terus berharap kepada Tuhan. Pemazmur Bani Korah berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharap kepada Allah, berharap kepada Tuhan, karena hanya Dia Tuhan yang menjadi penolong kita. Manusia bisa menolong, tapi tidak selalu dapat menolong kita. Tetapi Tuhan, Dia selalu ada bagi saudara dan saya ketika kita berharap kepada Dia. Dia akan selalu membuka tangan untuk menolong saudara dan saya. Bahkan ketika jiwa kita tertekan, seolah-olah tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar, yakinlah bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita tidak menjadi sia-sia. Pengharapan kita tidak percuma. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan pasti akan ditolong oleh Tuhan. Bani Korah berkata, bersyukurlah kepada Allah, sebab Allah adalah Tuhan, adalah penolongku dan Allah. Itu hal yang kedua yang kita perhatikan bersama-sama. Yang ketiga, hal yang ketiga di tengah-tengah pergumulan yang sedang dialami oleh Bani Korah, dalam nyanyian pengajarannya ini, hal yang ketiga, Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih. Yang ketiga, Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih. Ayat 9 dan ayat 10. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus berkabung di bawah impitan musuh? Secara khusus kita melihat di dalam ayat 9, Tuhan memerintahkan kasih setia pada waktu siang, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Di tengah-tengah pergumulan kita, yakinlah Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih. Di dalam kasihnya, Dia pasti akan memperhatikan saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan kita terus bergumul. Dia tidak akan membiarkan kita terus ada di dalam penderitaan. Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dia pasti akan memperhatikan kita. Dia pasti akan mengasihi kita. Dia pasti mempedulikan setiap kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan, bahkan membiarkan kita. Sebabnya, yakinkan di dalam diri kita. Hal yang pertama, jadikan Tuhan sebagai kebutuhan utama di dalam kehidupan kita, bagi jiwa kita. Yang kedua, berharap kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih, dan kasih-Nya tidak pernah berubah dan berkesudahan di dalam hidup kita. Amin.
Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, berkati kami semua dengan firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami sungguh percaya firman-Mu ya dan amin bagi kami. Kami membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkaulah kebutuhan utama dalam hidup kami. Ajar kami terus berharap di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Dan ajar kami percaya bahwa kasih-Mu adalah kasih yang kekal, yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Jaga dan pelihara kami, berkati kami, lindungi kami, pagari kami. Bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kami yang sakit Tuhan lawati, jamah, pulihkan, sembuhkan. Kami yang susah, beri penghiburan. Yang punya masalah, beri jalan keluar di dalam hidup kami. Menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan pimpinan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.